Saudara penyidik Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan terus menyelidiki kasus pembunuhan anak kandung yang diduga melibatkan keluarganya sendiri di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dari 9 orang terduga pelaku yang telah ditangkap, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka adalah kakak kandung korban. Menurut Kapolres, keduanya bertindak sebagai eksekutor dalam pembunuhan yang menewaskan Rosmini. Ada 2 orang, kakaknya yang tertua bernama Rahman, umur 30 tahun gitu. Yang kedua kakaknya yang bernama Suryanto atau Anto gitu. Sang bapak? Sang bapak sementara masih kita dalami ya. Yang berperan aktif ini, yang sangat aktif ya aktornya itu Rahman itu. Sabtu 9 Mei 2020 lalu, warga desa Pataneteang di Bantaeng, Sulawesi Selatan digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan. Polisi menangkap 9 orang yang masih satu keluarga, usai mereka diketahui menyekap dan membunuh anggota keluarganya. Bahkan penangkapan sempat diwarnai perlawanan dari pelaku yang menolak dibawa ke kantor polisi. Di rumah ini, polisi kemudian menemukan jenazah anak remaja yang bernama Rosmini, tewas dengan kondisi mengenaskan. Kepada polisi, para pelaku mengaku tega menghabisi nyawa satu anggota keluarganya karena malu bahwa korban telah menjalin hubungan dengan Usman alias Sumang, pria yang masih sepupu korban. Ini kasus siri ya, kalau di Makassar tahu kasus siri, kasus harga diri ya, malu gitu ya. Jadi untuk menegakkan harga diri. Jadi si korban ini, anak Pak Darwis ini, anak nomor 5 itu atas keterangan dia telah melakukan hubungan terhadap ada seseorang ya, masih keluarganya sendiri atas nama Usman ya, alias Samang gitu. Polisi kini masih terus memeriksa sejumlah saksi dan kejiwaan para pelaku demi memastikan keterlibatan dalam tewasnya Rosmini. Muhammad Salih, Kompas TV, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui informasi terkininya sudah ada jurnalis Kompas TV Hendra Bakti dari Makassar, Sulawesi Selatan. Hendra, 2 tersangka sudah ditetapkan oleh polisi. Bagaimana status terduga pelaku yang lainnya? Ada 7 orang, Hendra. Ya, Rahmat dan juga saudara, untuk 7 orang saat ini masih berstatus sebagai saksi dan terperiksa, yang dimana pihak kepolisian dari Polres Bantaeng sampai saat ini masih terus melakukan proses pemeriksaan kepada 7 orang saksi ini. Sementara untuk 2 orang lainnya, yaitu anak pertama atas nama Rahmat dan juga anak keempat, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan seorang anak perempuan yang berusia 16 tahun atas nama Rosmini di Kabupaten Bantaeng. Saya jelaskan terlebih dahulu, keluarga ini terdiri dari ibu, anak, ayah, ibu, kemudian memiliki 6 orang anak. Anak kelima adalah Rosmini yang menjadi tersangka anak pertama dan juga anak keempat. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan sudah ditetapkan 2 tersangka. Kemarin juga pihak kepolisian telah bekerja sama dengan tim psikiater dari Rumah Sakit Tendriawaru di Bantaeng untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada seluruh terduga yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ada 9 orang dan semuanya sudah selesai dilakukan proses pemeriksaan kejiwaan. Rencananya pihak kepolisian akan menyampaikan hasilnya pada esok hari begitu. Sampai saat ini rumah yang berada di Desa Paneteang di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini masih dipasang garis polisi. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa 2 tersangka yang ditetapkan ini terancam pasal berlapis begitu, diantaranya terkait dengan perlindungan anak dan juga pembunuhan berencana. Sampai sejauh ini pihak kepolisian masih terus akan melakukan pemeriksaan dan mendalami terkait dengan peran dari 7 orang saksi, termasuk ayah dari korban ini yang kemudian terus dicari tahu apa perannya dalam kasus ini. Pihak kepolisian sendiri sebenarnya menangani kasus ini dalam 2 berita acara. Yang pertama kasus pembunuhan, yang kedua kasus penyanderaan. Seperti kita ketahui bahwa
pada saat kejadian pada hari Sabtu lalu ada 3 orang warga yang kemudian juga disandra dan disekap di atas rumah dari tersangka tersebut. Rahmat. Ya, jadi ini lebih dijelaskan kembali, ada pembunuhan dan juga penyanderaan, termasuk warga yang melintasi di depan rumah pelaku ini disandra bersama dengan para korban. Seperti apa kronologisnya saat itu, Hendra? Sebenarnya pada hari Sabtu, tepatnya di pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, isu dan informasi yang berkembang di lokasi sebenarnya belum diketahui terkait dengan motifnya. Sebenarnya pada waktu itu masyarakat dan juga pihak kepolisian mendengarkan isu bahwa satu keluarga yang ada di atas rumah ini itu sedang mengalami kesurupan dan mendalami ilmu hitam begitu. Nanti pada saat mereka sudah diamankan baru diketahui ternyata ada motif lain, yaitu motif siri atau malu di Sulawesi Selatan, mengingat korban yang bernama Rosmini usia 16 tahun ini diduga telah melakukan hubungan terlarang dengan salah satu keluarganya, yaitu atas nama Usman, yang kemudian membuat pihak keluarga merasa malu, sehingga pada pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah pada hari Sabtu terjadi keributan. Kemudian pada saat itu pihak kepolisian mencoba mengamankan, namun kesannya satu keluarga ini tidak ingin diamankan dan justru terindikasi melawan petugas. Akhirnya petugas melakukan upaya untuk kemudian bisa mengamankan ini. Kasusnya memang berlangsung dramatis untuk pengamanan pada saat waktu itu, bahkan melibatkan pihak Kapolres langsung yang turun langsung ke lokasi bernegosiasi dengan korban, atau maksud saya para pelaku yang ada di atas rumah begitu. Sampai kemudian ada satu orang warga yang disekap lolos dari penyekapan dan menceritakan bahwa di atas rumah telah terjadi kasus pembunuhan, sehingga pihak kepolisian lebih tegas lagi untuk menindak, dan pada akhirnya mereka berhasil menangkap sekitar 9 orang keluarga yang kesemuanya sudah diamankan di Polrestabes Bantaeng. Rahmat. Hendra, satu lagi untuk Usman ini bagaimana kondisinya? Apakah juga sudah diketahui dan juga sudah diminta keterangan, atau bagaimana Hendra kondisinya, sepupu korban? Usman yang merupakan sepupu korban yang juga diduga melakukan hubungan terlarang dengan korban ini yang usianya 45 tahun. Pada awalnya merupakan saksi dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Sampai kemudian pihak kepolisian memutuskan untuk melepas setelah mendapatkan keterangan dari Usman begitu. Jadi Usman posisinya tidak bersama dengan 7 anggota keluarga lainnya yang saat ini berada di Polrestabes Bantaeng. Dan memang saudara, untuk kasus ini menyita banyak perhatian di Sulawesi Selatan begitu, khususnya di Bantaeng, mengingat kasus ini sendiri sempat heboh pada hari Sabtu lalu. Banyak sekali warga yang melihat kejadian ini. Informasi yang simpang siur juga berlangsung pada saat itu terkait dengan kesurupan dan lain-lain begitu. Namun pada kenyataannya polisi sekali lagi sudah menegaskan bahwa kasus ini adalah motifnya siri begitu. Rahmat. Baik, terima kasih Hendra Bakti untuk laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.